Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat prediksi soal seni rupa untuk kegiatan PPG Program Profesional Guru pada saat ujian pengetahuan mengenai modul 1 seni lukis. Saya akan menjelaskan beberapa soal-soal yang kemungkinan akan keluar nanti di soal UP ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan kalian akan suka dengan hasil prediksi soal kami, kita akan melanjutkan di part 2. Oke, yang pertama, untuk menambahkan warna dasar yang pelukis buat pada gambar berikut ini menggunakan teknik A. Line art, B. Base color, C. Shading, D. Highlight, E. Finishing. Oke, pembahasannya. Yang pertama, ada yang namanya line art. Nah, untuk line art ini sendiri itu adalah garis luar. Jadi kata kuncinya dia memberikan garis luar pada suatu gambar, seperti proses menjiplak. Dan di tahap ini belum ada warnanya. Yang kedua ada yang namanya base color. Base color itu memberikan warna dasar. Ya, ini hanya kita kasih warna. Jadi setelah tahapan line art, yang kedua itu ada yang namanya base color, memberikan warna dasar. Nah, objek yang kita fokuskan adalah gambar apelnya. Next, ada yang namanya shading. Shading itu memberikan bayangan atau arsiran di benda. Nah, kata kuncinya di bawahnya apel yang bagian bawah itu ada goresan hitam ya. Itu menandakan dia sudah dilakukan proses shading. Next, ada yang namanya highlight. Highlight itu pemberian cahaya. Dilihat dari pohon buah apelnya sudah ada cahaya-cahaya sekilas di situ ya. Dan yang terakhir adalah tahapan finishing di mana sudah ada detail-detail ya di buah apelnya sehingga terlebih realistis, lebih nyata kalau itu adalah apel. Next ya. Untuk soal yang kedua, untuk menambahkan kesan 3 dimensi pada objek yang pelukis buat pada gambar berikut ini menggunakan teknik. Nah, itu bisa kita lihat gambarnya. Nah, di gambar itu ada seperti arsiran ya di apelnya. Maka ini jelas jawabannya adalah shading yang C. Oke, lanjut. Basuki Abdullah misalnya dalam melukis pemandangan maupun model tidak bekerja berhari-hari di alam terbuka, menghadap ke pemandangan yang dilukisnya atau menahan model manusia yang dilukisnya dalam waktu lama. Ia banyak dibantu oleh fotografi dan melukisnya dapat dilanjutkan di studio. Proses mencari sumber referensi ide yang dilakukan Basuki Abdullah adalah A. Pengamatan melalui alam bawah sadar, B. Pengamatan melalui foto-foto, C. Pengamatan objek secara langsung, D. Pengamatan melalui karya seni, E. Pengamatan melalui buku-buku. Nah, di sini kata kuncinya adalah dibantu oleh fotografi. Ya, di mana? Di studio. Jadi, proses mencari sumber referensi ide yang dilakukan oleh Basuki Abdullah dengan pengamatan melalui foto-foto. Nah, kalian bisa lihat di modul 1 kegiatan belajar 1 halaman 6. Selanjutnya, nomor 5. Avandi misalnya sebelum melukis dengan gaya ekspresionisnya,
Ia melakukan observasi berkeliling tempat-tempat yang dirasa dapat memberikan gagasan untuk merangsang emosi estetiknya. Setelah mendapatkan gagasan dari suatu objek, objek itu diamati terus sehingga dapat menangkap hubungan antara rasa estetiknya dengan objek. Teknik ini disebut dengan A. Pengamatan melalui alam bawah sadar. B. Pengamatan melalui foto-foto. C. Pengamatan objek secara langsung. D. Pengamatan melalui karya seni. E. Pengamatan melalui buku-buku. Jawabannya adalah A. Pengamatan melalui alam bawah sadar. Kenapa? Karena dia bisa menghubungkan antara rasa estetiknya dengan objek. Kita bisa melihat jawaban ini di modul 1 kegiatan belajar 1 halaman 5. Nah, Agus Suwage pernah menggunakan lempengan seng sebagai media lukisnya. Dia memanfaatkan warna dan tekstur seng agar tampak menjadi hamparan pantai pada lukisannya. Ia bahkan dengan sengaja membuat beberapa bagian seng berkarat dan dibentuk menjadi seperti batu atau karang yang biasa terdapat di pantai. Proses penentuan media ini disebut dengan A. Eksplorasi, B. Improvisasi, C. Forming, D. Eksperimentasi, E. Konsep. Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang namanya eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahap awal dalam proses penciptaan seni, yaitu aktivitas kreatif dari individu dalam upaya menyelidiki serta menjajaki sesuatu yang tampak. Sebuah tahapan pencarian dan penggalian ide-ide kreatif sekaligus mengeksplorasi materi-materi teknis maupun non-teknis. Jadi kalau tahapan eksplorasi ini kita mencari dan menggali ide-ide kreatif. Kita cari ide kreatifnya itu melalui beberapa cara, seperti pengamatan objek secara langsung, melihat foto-foto. Nah, seperti itu. Itu tahap eksplorasi. Yang kedua ada yang namanya tahap eksperimentasi dan improvisasi adalah suatu tahap di mana dia mencoba mengolah hasil dari eksplorasi yang telah dilakukan dan menerjemahkannya ke dalam sketsa di kertas sambil mempertimbangkan jenis elemen apa yang akan dipakai serta pengambilan ikon yang tepat guna terwujudnya pesan yang ingin disampaikan di dalam karya seni nanti. Contohnya, karya Medusa, dia membuat sketsa alternatif. Lalu sketsa mana yang mau dipilih? Yang dinamakan dengan sketsa terpilih. Next, selanjutnya ada tahapan pembentukan atau forming, merupakan tahap mewujudkan ide, konsep, landasan, dan rancangan itu coba diterapkan dan diterjemahkan di dalam sketsa. Kemudian memilih dari sketsa yang terbaik dan diwujudkannya. Jadi dia itu pengaplikasiannya. Nah, lalu berdasarkan pertanyaan Agus Suwade itu, ya dia menggunakan seng yang berkarat pada batu berkarang, seperti batu atau karang yang biasa terdapat di pantai. Nah, proses ini disebut dengan nama forming, pembentukan. Next ya, Michelangelo dalam mempersiapkan lukisan langit-langit gereja Sistine Chapel, hal yang sama dilakukan oleh Delacroix sebelum melukis Medusa yang menggemparkan. Ia melakukan studi visual dengan membuat sketsa orang-orang yang meninggal dunia sebagai korban tenggelamnya sebuah kapal penumpang. Dalam melakukan studinya, mereka melakukan eksplorasi bentuk-bentuk untuk mendapatkan anatomi yang tepat. Mereka menggunakan model, sehingga Delacroix misalnya melakukan studi langsung terhadap jenazah korban tenggelamnya rakit Medusa di rumah sakit. Tahapan ini disebut dengan A. Pengamatan objek secara langsung, B. Pengamatan melalui karya seni,
C. Pengamatan melalui foto-foto. D. Pengamatan melalui alam bawah sadar. E. Pengamatan melalui buku-buku. Jawabannya adalah pembuatan sketsa terpilih. Next ya. Sekian beberapa soal prediksi UP tentang seni rupa pada modul 1 seni lukis. Jika kalian perlu untuk modul selanjutnya, silakan komen untuk membuat saya termotivasi membuat prediksi soal UP modul lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.